Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Bersama-sama kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan berikan wahyu, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita sedang mengalami suatu masalah pasti ya. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu hal yang mudah, tetapi selalu ada yang namanya masalah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, setiap hari kita pasti menghadapi yang namanya masalah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah itu bisa mendewasakan kita. Masalah itu bisa membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saat engkau melihat ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, seakan sudah tidak ada jalan keluar. Ingatlah, kita masih bisa melihat ke atas. Kita bisa melihat bahwa masih ada Tuhan yang bisa menolong hidup kita. Masih ada Tuhan yang peduli dengan apa yang engkau alami. Dia bukanlah Allah yang tidak peduli terhadap masalah yang engkau alami saat ini. Ya, seberat apapun mungkin bagi kita, ya sebagai manusia kita lihat itu tidak mungkin. Ya, suatu hal yang rasanya tidak akan bisa dilalui. Kalau dihitung-hitung rasanya semuanya tidak cukup. Ya, bagaimana bisa mendapatkan pertolongan? Bagaimana kita bisa mendapatkan kelepasan? Ya, masalahnya sangat berat. Masalahnya itu sangat rumit, sangat kompleks. Ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu yang mesti perlu kita ingat. Kalau kau sedang mengalami suatu hal yang benar-benar seakan-akan tidak ada jalan keluar, saat ini ingat kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau saat ini kau sedang mengalami kekhawatiran, kau khawatir akan masa depanmu, ya mungkin ada engkau yang tidak lulus sekolah, ya ujiannya tidak berhasil. Engkau yang sedang mengalami ketakutan karena punya masalah hutang piutang, ya ada orang-orang yang sedang menagih, ya engkau punya masalah depresi, ya ada yang punya masalah susah untuk tidur. Ada berbagai masalah dalam hidup ini. Dan saudara mesti tahu ya, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang peduli, ya Tuhan yang mau untuk menolong saudara. Ya, permasalahannya adalah apakah kita mengizinkan Tuhan untuk turut campur tangan dalam hidup kita. Ya. Seringkali kita merasa bahwa kita mampu dan kita bisa. Tetapi ketika semuanya seakan-akan menjadi buntu, di sanalah saatnya Tuhan itu bekerja. Ya, ada satu ayat yang kita mesti lihat terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya. Jadi kita diingatkan dari firman ini bahwa kita memiliki roh yang lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Ya, ketika kita percaya, kita mengaku Yesus adalah Tuhan, ya kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus.
Roh Kudus itulah yang akan membantu saudara dan saya dan kita semua untuk melalui setiap masalah dalam hidup ini. Ketika kita mengandalkan diri kita tidak akan bisa. Ya, secara manusia mustahil. Tetapi kita berserah kepada Tuhan, maka sesuatu hal yang ajaib akan terjadi. Apalagi ketika Roh Kudus menuntun jalan kita. Dia menunjukkan jalan satu demi satu, sehingga kita bisa mulai melihat ada setitik harapan. Ada sesuatu yang mulai terbuka. Pintu yang tertutup itu sedikit demi sedikit mulai dibuka. Rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, sedikit demi sedikit mulai hilang. Ya, kenapa? Karena kita percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita itu lebih besar dari masalah hidup kita. Ya, Tuhanku lebih besar. Mari kita belajar ya, ketika kita dengar firman ini, untuk kita berserah kepada Tuhan. Ingat, roh yang ada di dalammu itu lebih besar. Ya, masalahmu itu tidak sebanding. Ya, kita punya Tuhan yang tidak tertandingi. Ya, masalahmu yang besar apa? Kamu butuh uang, Tuhan kita empunya dunia ini. Dia punya segala macam kekayaan. Kalau kita minta, ya apa Tuhan itu tidak kasih? Ya, jadi bukan berarti juga kita terus meminta-minta kepada Tuhan tanpa kita berusaha, tanpa kita percaya kepadanya, juga tidak bisa. Ya, saudara ingat ketika perumpamaan seorang janda yang dia minta kepada hakim supaya dibenarkan. Ya, dengan tidak jemu-jemunya dia meminta. Ya, sampai akhirnya perkaranya dibenarkan. Ada saatnya ketika kita punya masalah, kita minta kepada Tuhan. Ya, tentu saja dengan iman yang benar. Ya, sampai akhirnya pertolongan Tuhan itu nyata. Ya, seperti slogan yang terkenal ya, push, pray until something happen. Ya, masalahmu yang besar di hadapan Tuhan semuanya bisa. Ya, ketika kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kita. Ya, karena hidup kita miliknya Tuhan. Kita berserah kepadanya. Ya, tidak hanya kita yang Tuhan ini loh, apa yang aku punya, ya semuanya adalah milik Tuhan. Ya, masalah kita mungkin itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya dalam sekolahmu, semuanya dalam lingkungan. Serahkan kepada Tuhan, biarkan Dia yang beracara. Kenapa? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara. Karena kita semua, kalau kita tahu kita adalah anak-anaknya, bahkan kita juga adalah sebagai biji mata Tuhan. Siapa yang berani menyentuh biji mata Tuhan? Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada dunia ini. Ya, kita bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, firman Tuhan dalam Yohanes 14, ya kita bisa lihat. Yohanes 14 ayat yang ke-12 ya. Demikianlah firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi kita bisa melihat di sini
bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ya barang siapa percaya kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang di luar akal pikiran kita, bahkan suatu perkara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Bahkan kita akan heran, kok bisa ya? Saya juga tidak tahu. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan saudara, ketika engkau bersama-sama dengan Tuhan, maka yang mustahil akan terjadi. Ya, kenapa? Karena kita punya roh yang besar itu dalam hidup kita. Jadi ini adalah suatu rahasia ya, yang kita harus pegang sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa saudara dan saya, kita semua memiliki rohnya. Ya, jadi kita sendiri tanpa kita sadari, ya, dengan pikiran kita bisa mengerti pikirannya Tuhan. Dengan hati kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Karena kita satu dengan Tuhan. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, manunggaling Gusti. Ya, tinggal di dalam kita. Ya, saudara bersyukur selalu. Ya, izinkan Yesus itu nampak dalam hidup kita. Ya, bukan keakuan kita, bukan pribadi kita, tapi biarlah pribadi Kristus itu yang nampak. Kita belajar tahap demi tahap. Cara yang paling mudah bagaimana? Belajar mulai membaca firman. Belajar lebih banyak untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita ambil waktu untuk tenang. Kita ambil waktu untuk merenungkan firman-Nya. Di sanalah roh kita terhubung dengan roh Tuhan. Dan hari demi hari, kita akan semakin tajam, akan semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku bersama-sama, kita belajar lebih dalam lagi. Kita boleh mengerti kebenaran ini, bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Ya, Tuhan bersama dengan engkau. Dan biarlah mulai saat ini, ya, engkau ingat baik-baik bahwa tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan, ya. Lukas 1 ayat 37. Ketika rohnya Tuhan bersama dengan roh saudara, bersama dengan hidup saudara, bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka semua akan terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi adalah untuk kepentingan kerajaan surga, untuk misi surga. Kita hanyalah sebagai anak-anaknya, sebagai alat kepanjangan Tuhan. Ya, jadi Tuhan memberikan rohnya kepada saudara dan saya untuk kita bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi ingat bahwa saudara dan saya, kita punya roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Ya, dan bersama dengan rohnya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya, bukan sesuatu pekerjaan yang biasa, tapi dengan roh Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Ya, dengan iman, dengan percaya kita, semua akan terjadi. Ya, apa yang saudara lihat, apa yang saudara percaya, itulah yang terjadi. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, biarlah pada saat ini Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak-Mu, setiap telinga yang mendengar. Biarkan kami boleh memiliki iman, memiliki percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami, bahwa Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kami mau bergerak, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Engkau berikan damai sejahtera, sukacita, peneguhan, dan kekuatan buat setiap anak-anak-Mu. Supaya hari demi hari kami boleh semakin percaya, kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan terjadi
melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati.